6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Perikop Injil pada hari ini lebih dikenal sebagai transfigurasi Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Markus menceritakan kepada kita bagaimana bentuk transfigurasi itu. Dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Penampakan itu sungguh luar biasa, agung dan mulia. Yesus menampakkan diri persis seperti nanti Dia menampakkan diri setelah dia bangkit dari mati. Kalau kita membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan bahwa para penginjil menempatkan kisah transfigurasi ini persis sesudah Yesus menubuatkan untuk pertama kalinya tentang sengsara dan kematiannya. Nubuat itu menimbulkan protes yang kuat dari Petrus, dan begitu juga dari rasul-rasul yang lain. Mereka tidak dapat menerima seorang Mesias yang menderita. Tetapi Yesus tahu bahwa jalan satu-satunya untuk sampai pada kemuliaannya ialah jalan salib. Justru karena itulah, untuk memperkuat iman mereka akan Dia, Yesus dengan sengaja memberikan pengalaman transfigurasi ini kepada ketiga rasul yang paling berpengaruh, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di Gunung Tabor, di depan mata mereka, Yesus berubah rupa dan menampakkan diri dalam keadaan yang mulia. Musa dan Elia selaku 2 wakil utama perjanjian lama datang berbicara dengan dia. Dengan sengaja Yesus menampakkan semua ini
Sebab tak lama lagi Yesus akan mengalami perlakuan yang sangat hina. Bangsa yang hendak Dia selamatkan, bangsa yang dipilih Tuhan, akan membawa Dia ke sebuah gunung. Bukan Gunung Tabor, tetapi Gunung Kalvari. Di Gunung Tabor, Dia dimuliakan. Tetapi di Gunung Kalvari, Dia dihinakan. Di Gunung Tabor, wajahnya bercahaya seperti matahari. Tetapi di Gunung Kalvari, wajahnya akan berlumuran darah dan dikotori dengan dosa. Di Gunung Tabor, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Sedangkan di Gunung Kalvari, pakaiannya akan dinodai dengan keringat, debu, dan darah. Tabor adalah simbol rahmat, simbol hidup ilahi, simbol persatuan dengan Allah. Di gunung itu Yesus membiarkan kealahannya merasuki kemanusiaannya. Itulah bayangan dari kemuliaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang percaya padanya. Di pihak lain, Kalvari adalah simbol aib, simbol dosa dan penolakan. Pada puncak gunung itu kita saksikan bahwa penyaliban dan kematian Yesus akhirnya menjadi tebusan bagi dosa dan kedurhakaan kita. Sebab dengan kemauannya sendiri, Dia terima derita dan kematian itu. Dengan bebas Dia jalani semuanya itu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan secara demikian, Ia pun memasuki kemuliaannya. Ketiga rasul yang menjadi saksi mata dari penampakan kemuliaan itu adalah ketiga rasul yang sama, yang dipilih Yesus sebagai saksi mata dari pergulatan batinnya di Taman Getsemane. Dengan sengaja Yesus menampakkan kemuliaannya agar mereka dipersiapkan dan diteguhkan. Bila di Taman Getsemane mereka nanti melihat wajahnya berubah menjadi sangat gelisah dan berduka. Apabila orang merasakan bahwa dia berada dalam kehadiran Allah, orang sering menjadi takut. Di Gunung Tabor, Petrus juga menjadi takut. Tetapi sekaligus juga hatinya meluap dengan kegembiraan. Sewaktu Petrus melihat Yesus berubah rupa, ia segera berkesimpulan bahwa inilah saatnya, inilah saat kemenangan, saat menegakkan kerajaan Israel. Maka hal yang sangat perlu sekarang ialah membangun tempat kediaman untuk Raja Israel itu. Petrus sedemikian terpesona dengan transfigurasi itu, sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang sama, yang sering dia lakukan. Kesalahan yang mengira bahwa keselamatan sudah ada sekarang di sini, yang dengan gampang bisa diperoleh tanpa usaha, tanpa sengsara dan kematian. Tetapi transfigurasi ini belum merupakan hari kemenangan yang gemilang. Pertama-tama, Yesus adalah Mesias yang menderita. Karena melalui sengsara itulah Dia akan menyelamatkan dunia dan memulihkan manusia ke dalam persahabatan dengan Allah.
Dan bila saat itu tiba dengan segala kelalimannya, perlulah bahwa para murid diteguhkan dan mempunyai pegangan agar tidak kehilangan iman. Mereka perlu kembali mengingat penampakan agung dan mulia yang mereka alami di Gunung Tabor. Pertama-tama memang akan datanglah sengsara dan kematian. Tetapi kemudian akan disusul dengan kebangkitan dan kemuliaan. Tujuan hidup Yesus bukanlah sengsara dan kematiannya, melainkan kebangkitan dan kenaikannya yang mulia. Yesus sama sekali tidak menyukai sakit dan derita. Sebaliknya, sewaktu dia mewartakan Injil, dia selalu menyembuhkan penyakit dan meringankan kesusahan manusia. Tetapi dia mengerti benar bahwa hanya melalui derita dan kematianlah kebangkitan itu dapat dicapai. Dan inilah pengajaran yang disampaikan kepada kita, yakni bahwa seluruh hidup kita mempersiapkan diri untuk kebangkitan itu.